Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari. Di sini saya akan menyampaikan materi dari ringkasan yang telah saya baca dari materi Islam dan Ipteks mengenai dialektika akal dan alam semesta. Berdasarkan refleksi kisah-kisah generasi awal umat manusia. Yang pertama adalah informasi mengenai pra-penciptaan manusia dalam Islam. 1. Berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, di mana dalam ayat tersebut Allah memberikan manusia kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain. Allah mengajarkannya ilmu. Kemudian yang kedua, berdasarkan dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31, di mana dalam ayat tersebut sesungguhnya menyiratkan sebuah pesan bahwa jika manusia mampu memahami pengajaran ilmu yang diberikan Allah, maka sesungguhnya Allah sudah menanamkan semacam hierarki yang bisa menerima, mengolah dan mengembangkan ilmu, pikiran, atau akal. Selanjutnya adalah materi mengenai refleksi sejarah awal manusia di muka bumi. Seperti yang kita tahu, salah satu generasi awal manusia di muka bumi ialah Qabil dan Habil. Keduanya merupakan putra Nabi Adam alaihissalam. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka melakukan domestikasi tanaman dan hewan. Qabil mengembangkan domestikasi tanaman, sementara Habil mengembangkan domestikasi hewan. Keduanya pernah terlibat dalam sebuah konflik atau kompetisi dan ditengahi oleh ayah mereka dengan cara kurban. Barang siapa yang diterima kurbannya oleh Allah, maka dialah yang memenangkan kompetisi itu. Maka keduanya pun berkurban sesuai dengan hasil pekerjaan yang mereka tekuni. Qabil berkurban dengan hasil pertaniannya, sementara Habil berkurban dengan hasil peternakannya. Akan tetapi ternyata Allah hanya menerima kurban dari Habil. Hal ini menimbulkan perasaan iri dan dengki dalam diri Qabil, sehingga mendorongnya melakukan pembunuhan terhadap Habil, dan hal ini merupakan tragedi pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Materi selanjutnya, benang merah ilmu dan akal. Lanjutan dari kisah Qabil dan Habil tadi, setelah Habil terbunuh, Qabil kebingungan apa yang harus dilakukan terhadap jenazah Habil. Sebagai manusia generasi pertama, Qabil tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang hal tersebut. Maka Allah mengirimkan 2 burung gagak untuk memberi contoh kepada Qabil tentang cara mengurus jenazah saudaranya. Selanjutnya, berdasarkan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 31, ayat tersebut menyiratkan sebuah pesan bahwa akal manusia bisa diaktifasi melalui proses interaksi bersama alam. Dengan pikiran yang dianugerahkan oleh Allah, manusia bisa mengembangkan kebudayaan di muka bumi. Bahasa, sistem pengetahuan, teknologi, organisasi sosial, sistem ekonomi, dan lain-lain. Oleh karenanya, Al-Quran menganjurkan agar manusia melakukan penjelajahan di muka bumi untuk mengaktifasi pikiran atau akal agar menghasilkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah transformasi agama dalam transisi lintas generasi umat Islam. Dalam masa dulu, ada 2 pemikiran. Yang pertama adalah pemikiran tentang monoteisme atau one God. Dalam antropologi klasik dikenal adanya monoteisme primitif, di mana pada awalnya manusia hanya mengenal satu Tuhan. Kemudian ada masa politeisme, di mana pada masa tersebut, karena seiring pergantian dengan generasi umat manusia, aktualisasi Tuhan dalam sebutan yang berbeda-beda itu akhirnya dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda satu sama lain. Dan hal tersebut menyebabkan kesesatan terhadap umat manusia
hingga menjadikan pergantian generasi demi generasi umat manusia yang semakin tersesat dalam politeisme akut. Bahkan ketika ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibangun generasi-generasi umat manusia berikutnya semakin maju, mereka gagal untuk menemukan Tuhan yang hakiki. Salah satu penyebab utama ialah adanya penguasa yang despotik dan tiran di Babilonia. Kekuasaan politik dikendalikan oleh Namrud yang berambisi mempertahankan kekuasaannya dengan mencitrakan diri sebagai penjelmaan Tuhan. Selanjutnya adalah mengenai kritisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Ibrahim mendapati kaumnya terjebak dalam politeisme akut. Mereka membuat patung-patung dan menyembahnya. Nabi Ibrahim mengkritik hal tersebut dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 54 dan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74. Kritisme tersebut mendorong Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Selanjutnya, kritisme itu juga mendorong Ibrahim mencari kebenaran sejati tentang Tuhan melalui interaksi dengan alam semesta. Ia mencoba membaca alam untuk mencari petunjuk tentang Tuhan yang sebenarnya. Melalui kisah Nabi Ibrahim ini bisa didapatkan penjelasan bahwa ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pengamatan terhadap alam semesta seharusnya bisa menemukan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Al-Quran menyebutnya sebagai Ul al-Albab, hamba yang cerdas. Dengan demikian, salah satu visi Islam tentang ilmu pengetahuan seharusnya menemukan kebesaran Allah melalui alam semesta. Hal ini merupakan tantangan bagi umat beragama untuk mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berporos pada nilai-nilai ketuhanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.